Jadikan keikhlasan itu modal utama. Fima tufiduh, di dalam apa-apa yang kamu memberi manfaat. Ente ngajar, ikhlas. Muridnya 1, 10, 100, 1000, ikhlas. Alalillahi dinul khalis. Kenapa? Karena kalau nggak ikhlas nggak ada manfaatnya. Jadi ente ngajar harus ikhlas. Urusan ilmu itu bakal dipakai enggak, bukan urusan ente. Urusan ente benar atau tidak, ngamalin atau tidak, ngajar harus ikhlas. Ngajar bimaknal am ya. Taklim bimaknal am. Enggak harus buka kitab. Ceramah juga harus ikhlas. Orang kalau ceramah nggak ikhlas, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apalagi ada tujuan. Wah, ini bahaya. Kalau orang ceramah ada tujuan, dia ngajarkan tuh. Kalau ada tujuan, berarti bukan lillah. Jadi ngajar, baik itu dengan kitab atau ceramah di atas mimbar podium, harus ikhlas. Makanya kita diajarin sama guru-guru kita, kalau mau ngajar, niatnya 1. Pertama, tagarrub ilallah, ngedekatkan diri kita kepada Allah. Habib Abdullah Haddad ngajarin kita niat mau ngajar, mau ta'lim, taqarruban ilallah, tadzakur wa tadhkir, nafa, intifa, ifada, istifadah, tagarruban ilallah wa rasulih. Jadi niat pertama tagarrub sama Allah, niat kedua tagarrub, mendekatkan diri dengan ngajar kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kamu ajarin itu bukan ilmu kamu, ilmu guru kamu yang dapat dari gurunya, yang dapat dari baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, niat menggantikan penyampaiannya Rasulullah. Rasulullah udah nggak ada, sekarang ente ada, ente menggantikan niyabah anil Habib SAW. Ente menggantikan posisi Nabi. Kalau orang niatnya tagarrub ilallah ila rasuli, menggantikan posisinya Nabi, orang mau dengar nggak penting. Orang mau bayar nggak penting. Orang mau amplopin nggak penting. Kenapa? Ente sedang mencari ridhonya Allah dengan ngajar. Atau bentuk ngajar itu ngarang kitab. Mungkin sekarang udah jarang. Kalau orang dulu berusaha ikhlas di dalam ngarang kitab. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, karang kitab Muwatta yang berisikan hadis dan fikih. Setelah dikarang kitab Muwatta, nyebar tuh kitab. Di zaman beliau nyebar kemana-mana tuh kitab. Akhirnya muridnya bilang, wahai guru, setelah antum karang kitab Muwatta, ulama pada ngarang kitab juga Muwatta. Apa jawaban Imam Malik? Man kana lillah fahuwa yabqa. Kalau dia karang murni karena Allah, kitabnya abadi. Ya. Kalau karena Allah ikhlas ngarangnya, kitabnya abadi. Akhirnya betul, nggak ada kitabnya, kitab-kitab mereka. Tapi kitab Muwatta'nya Imam Malik sampai hari ini ada. Pergi ke toko kitab, ada kitab Muwatta'. Kenapa? Ngarangnya ikhlas. Fa amma zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayankutu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amthal. Kata Allah, fa amma zabadu, dalam Quran Allah sebut buih, fayadhhabu jufa'an, busa, buih, hilang, enggak ada manfaatnya. Wa amma ma yanfa'un nas, tapi kalau bakal manfaat buat orang lain, fayamkutu fil ard, dia menetap di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah bikin perumpamaan.